warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mitra pelajar, ketemu lagi ya sama kakak Kak Zamzam di pembahasan soal simak sejarah. Hari ini kita akan coba bahas soal simak sejarah tahun 2017. Kalian penasaran kan gimana soal-soalnya? Langsung aja kita bahas ya. Baik ya adik-adik, sekarang kita langsung aja masuk ke nomor 1. Kalian bisa lihat soalnya di sini, materinya itu tentang zaman praaksara. Revolusi peradaban pada masa praaksara terjadi sebelum zaman perundagian, tepatnya pada masa Neolitikum, ketika manusia di Asia Tenggara sudah mengenal titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya ciri kehidupan zaman praaksara. Masa praaksara sendiri itu dibagi ke dalam 5 tahapan. Tahapan yang pertama disebut zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Mesolitikum yang kedua zaman batu Madya. Yang ketiga Neolitikum, zaman batu muda. Megalitikum, zaman batu besar. Dan yang terakhir ada zaman perundagian, itu zaman logam, di mana manusia sudah mengenal teknik pengolahan logam. Nah, ciri kehidupan masyarakat praaksara di sini dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama di zaman Paleolitikum itu manusia praaksaranya masih nomaden atau berpindah-pindah tempat. Dia juga masih food gathering atau mencari makanan sendiri, dan hidupnya sangat tergantung dengan alam, serta alat-alat batunya itu masih sangat kasar. Kemudian berkembangan di zaman Mesolitikum, yaitu zaman ketika manusia sudah mulai mengenal tempat tinggal. Walaupun mengenal tempat tinggal, dia masih berpindah-pindah, makanya disebut dengan semi-sedenter atau setengah menetap. Ada yang tinggal di dalam gua namanya Abruzos, dan yang tinggal di pinggir pantai dinamakan kejauhan modern. Orang-orang yang tinggal di pinggir pantai. Nah, juga ada yang namanya food gathering. Food gathering itu adalah mencari makanan sendiri, sama seperti zaman Paleolitikum, dan alat-alat bantunya sudah dirasah. Jadi lebih modern daripada zaman Paleolitikum. Baru di zaman Neolitikum inilah terjadi yang namanya revolusi peradaban. Dari yang tadinya dia food gathering berubah menjadi food producing atau mengenal makanan. Kenapa kok bisa mengenal makanan? Alasannya karena manusia praaksara sudah mengenal bercocok tanam, yaitu dengan ditemukannya kapak persegi dan kapak lonjong yang diprediksi dan diinterpretasikan bahwa dua alat ini dipakai untuk bercocok tanam manusia praaksara. Baru setelah itu manusia purba mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Oleh karena itu nanti dia bangun yang namanya bangunan-bangunan besar dari batu yang kemudian digunakan untuk memuja arwah, terus memuja pohon ataupun benda-benda yang dianggap gaib, dan juga memuja hewan-hewan yang dianggap suci. Percayaan totemisme itu ada di zaman Megalitikum, zaman batu besar. Baru setelah itu manusia mulai mengenal teknik pengolahan logam yang kemudian itu disebut dengan zaman perundagian. Jadi kalau dapat kita simpulkan ya, untuk pertanyaan nomor 1 ini berarti apa? Revolusi peradaban di zaman Neolitikum, yang tadinya dia food gathering ke food producing, yang tadinya dia cari makanan kemudian dia memproduksi makanan, disebabkan karena di zaman Neolitikum itu sudah mengenal bercocok tanam. Berarti jawabannya apa dari sini? Yang B ya. Betul. Jadi di zaman Neolitikum itu ciri utamanya adalah bercocok tanam, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini sudah kakak tuliskan, musafir Cina Muslim yang melaporkan adanya perang saudara di Majapahit sekitar awal abad ke-15 adalah titik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu apa yang dinamakan dengan kronik. Nah, di sini sudah kakak tuliskan di pembahasan. Kronik itu adalah catatan sejarah para penjelajah samudra yang dapat kemudian dijadikan sebagai sumber sejarah. Jadi misal ada seorang penjelajah samudra ke Indonesia, ke Nusantara di zaman dahulu itu menuliskan catatan sejarah penjelajahannya gitu. Nah, kemudian catatannya itu ditemukan sekarang dan kemudian dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, diantaranya berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 ini ada yang namanya kronik atau berita dari Cina. Di antaranya ada 2 orang tokoh yang menuliskan catatan sejarah penjelajah samudra mereka. Di antaranya ada Itsing dan yang kedua adalah Mahuan. Yang pertama kronik Itsing. Itsing itu adalah seorang pendeta yang hidup sekitar abad ke-7 Masehi, yang kemudian dia ingin memperdalam ajaran agama Buddha di Nusantara. Yang kemudian dia menuliskan catatan penjelajahan samudranya
dan memberikan keterangan tentang kerajaan Kaliga dan Sriwijaya yang berkembang sekitar abad ke-7 Masehi ya. Kalau si kronik Itsing. Yang kedua ada yang namanya kronik Mahuan. Mahuan itu adalah seorang sekretaris dari seorang tokoh bernama Laksamana Cheng Ho yang melakukan penjelajahan samudra sekitar abad ke-15 Masehi ke Nusantara dan keliling dunia ya. Dan kemudian ketika perjalanan, Mahuan ini juga menuliskan catatan sejarah penjelajahan samudra Laksamana Cheng Ho itu, dan kemudian dia memberikan keterangan tentang kehidupan kerajaan Majapahit setelah adanya pengaruh Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Di situ juga dijelaskan di kroniknya tentang terjadinya perang saudara yang melibatkan raja-raja dan keturunan dari kerajaan Majapahit. Yang kemudian di abad ke-15 itu kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Jadi dapat kita simpulkan untuk jawaban yang nomor 2, jawabannya apa nih? Musafir Cina Muslimin yang melaporkan adanya perang saudara di Majapahit itu adalah siapa? Yang C, betul sekali, Mahuan ya. Tadi Mahuan itu adalah sekretarisnya Laksamana Cheng Ho yang melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia. Dia beragama Muslim dan kemudian dia memberikan keterangan tentang pengaruh Islam di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, serta menjelaskan tentang perang yang terjadi pada kerajaan Majapahit. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya, yaitu materi tentang perlawanan daerah pada zaman VOC. Hukum tawan karang merupakan hak kerajaan untuk merampas perahu yang terdampar di pantai kekuasaannya. Hak itu dimiliki oleh kerajaan di titik. Nah, jadi kita garis bawahi dulu, yaitu yang disebut dengan hukum atau hak tawan karang ya. Di sini sudah kakak tuliskan pembahasannya. Ini ada kaitannya dengan yang namanya perang Puputan Badung melawan VOC. Jangan sampai tertukar, soalnya ada 2 pertempuran atau perlawanan Puputan atau perang Puputan. Ada perang Puputan Badung dan yang kedua itu ada perang Puputan Margarana. Kalau perang Puputan Badung itu melawan VOC, sedangkan perang Puputan Margarana itu nanti melawan sekutu setelah perang dunia yang kedua. Jadi kita fokus dulu ke perlawanan atau perang Puputan Badung melawan VOC ya. Itu merupakan perang kerajaan-kerajaan Bali untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Nah, Puputan sendiri atau perang Puputan itu sendiri itu memiliki pengertian bahwa dia melawan perang tapi sampai mati atau sampai titik darah penghabisan. Jadi perangnya itu nggak peduli menang atau kalah, yang penting melawan. Makanya disebut dengan perang Puputan atau perang sampai titik darah penghabisan. Nah, perang Puputan Badung melawan VOC itu disebabkan karena apa? Karena adanya penolakan dari Raja-Raja Bali terhadap rencana penghapusan hak tawan karang oleh VOC. Apa sih yang dimaksud dengan hak tawan karang? Ya tadi, hak tawan karang itu adalah hak Raja-Raja Bali untuk merampas kapal-kapal yang tenggelam atau terdampar di pantai-pantai kekuasaannya. Ya, tepatnya di Selat Bali biasanya. Nah, karena VOC merasa dirugikan, hak tawan karang tersebut akan dihapuskan dengan kompensasi. Nanti VOC akan memberikan upeti terhadap Raja-Raja Bali. Namun hal tersebut ditolak oleh Raja-Raja Bali, sehingga kemudian Raja-Raja Bali semuanya itu melakukan perlawanan dan menyerukan untuk melakukan perang Puputan atau perang sampai titik darah penghabisan. Tokoh sentral yang menjadi perlawanan ini atau menjadi pemimpin perlawanan perang Puputan Badung ini adalah I Ketut Jelantik ya. Kalau di pertempuran Margarana atau perang Puputan Margarana itu namanya I Gusti Ngurah Rai. Tapi kalau di Puputan Badung melawan VOC ini disebut dengan namanya adalah I Ketut Jelantik. Hasil perlawanannya gimana? Ternyata perlawanan ini mengalami kekalahan dan akhirnya VOC dapat menguasai seluruh kerajaan-kerajaan di Bali, dan kemudian hak tawan karang ini dihapuskan dari sistem kerajaan di Bali. Berarti untuk menjawab yang nomor 3 ini jawabannya apa kira-kira? Hak tawan karang ini tadi berlaku di Bali. Berarti jawaban yang paling tepat adalah apa? Yang A. Betul sekali, yang A ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya ya, materinya tentang pergerakan nasional. Kalian bisa lihat di sini soalnya itu tentang apa? Tuntutan agar Kostrad menjalankan fungsi sebagai parlemen sesungguhnya.
disuarakan oleh kelompok titik. Di sini kakak sudah garis bawah ya, ada yang dimaksud dengan Volksraad. Pembahasannya, Volksraad itu merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Belanda di zaman pergerakan nasional, yang merupakan Dewan Rakyat. Bahasa Indonesia Volksraad itu adalah Dewan Rakyat. Kalau sekarang itu seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dibentuk oleh Belanda pada masa politik etis. Jadi sekitar tahun 1900-an sampai 1942 kalau politik etis itu ya. Nah, namun pada kenyataannya Volksraad atau Dewan Rakyat ini tidak mempunyai suara di parlemen Belanda. Dia adalah Dewan Rakyat tapi tidak bisa menyuarakan suara rakyat di parlemen Belanda. Sama aja bohong dong, karena Volksraad itu harusnya menyuarakan kepentingan rakyat di Indonesia di parlemen Belanda. Apa buktinya? Nah, contohnya salah satunya adalah dengan tidak dilaksanakannya November Belofte atau Janji November. Pada waktu itu seorang tokoh bernama Gubernur Jenderal Van Liebensterom itu menjanjikan yang namanya November Belofte atau Janji November, di mana daerah Indonesia akan diberikan status otonom. Janjinya seperti itu. Status otonom itu ini yang C nih, Zelfbestuur, itu termasuk yang namanya status otonom, yaitu kewenangan suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau sekarang namanya otonomi daerah mungkin ya. Tapi kalau dulu Van Liebensterom itu berjanji akan memberikan status otonom ke Indonesia di bawah undang-undang dari Belanda. Jadi kita merdeka tapi tetap dijajah sama Belanda, namun kita diberikan kewenangan otonom untuk mengatur daerah kita sendiri. Namun Van Liebensterom itu berjanji tapi tidak ditepati. Kenapa? Karena ternyata Janji November ini ditolak oleh kerajaan Belanda karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan atau tidak berkoordinasi dengan kerajaan Belanda, sehingga kemudian Janji November ini tidak ditepati. Oke. Terus yang kedua, karena Janji November tidak ditepati, muncul yang namanya tuntutan bernama Petisi Sutarjo. Jadi kita yang diwakili oleh partai-partai politik di Volksraad itu menuntut pemberian status otonom. Nah, tuntutan pemberian status otonom itu disebut dengan Petisi Sutarjo. Setelah diajukan ke kerajaan Belanda, ternyata ditolak lagi dengan alasan Indonesia belum mempunyai kewenangan atau mempunyai kekuatan untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, karena Janji November yang diingkari dan Petisi Sutarjo yang ditolak ini, muncullah yang namanya Radical Concentrate atau konsentrasi radikal, yaitu kelompok organisasi-organisasi yang pengen menentang pemerintahan Belanda. Pada waktu itu, konsentrasi radikal ini membentuk yang namanya Fraksi Nasional di dalam Volksraad. Nah, Fraksi Nasional ini kemudian menggagas pembentukan tuntutan GAPI, yaitu singkatan dari Gabungan Aksi Politik Indonesia, yaitu dengan cara apa? Meminta, karena tadi Volksraad dianggap tidak mempunyai suara di parlemen Belanda, dia meminta bahwa Volksraad itu harus dirubah menjadi parlemen yang sebenarnya, dengan semboyannya itu adalah tuntutan Indonesia berparlemen. Hal ini dipelopori oleh seorang tokoh bernama Muhammad Husni Tamrin. Seperti itu. Jadi dapat kita jawab ya, kelompok yang ingin merubah Volksraad menjadi parlemen yang sebenarnya adalah GAPI. Tapi GAPI ini awalnya terbentuk karena adanya Radical Concentrate atau yang namanya konsentrasi radikal di dalam Volksraad. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah yang B. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya, yaitu tentang zaman pendudukan Jepang. Pertanyaannya apa? Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Penguasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang beberapa perjanjian-perjanjian di mana wilayah Nusantara itu diberikan atau dikuasai oleh beberapa negara. Masih ingat kan, kita atau Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara, tidak cuma Jepang. Inggris pernah, Belanda pernah, bahkan Prancis secara tidak langsung pun pernah menjajah Nusantara. Di antara yang perlu kalian ketahui, ada beberapa perjanjian tentang penyerahan wilayah Nusantara ya. Yang pertama, ada sebuah perjanjian bernama Kapitulasi Tuntang. Isi dari perjanjian ini adalah Belanda menyerahkan wilayah Nusantara kepada Inggris. Jadi setelah Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani, kita dijajah oleh Inggris.
Setelah Inggris menjajah Indonesia, kemudian ditandatangani perjanjian atau konvensi London yang isinya adalah kemudian Inggris mengembalikan wilayah Nusantara kepada Belanda, tapi kecuali Bengkulu, disebabkan Bengkulu itu menjadi pusat perdagangan Inggris di Nusantara, sehingga dia tidak mau menyerahkan Bengkulu kepada Inggris. Namun kemudian diperbaharui 10 tahun kemudian, ini konvensi London tahun 1814 ditandatangani ya, di tahun 1824 ditandatangani Traktat London yang isinya adalah nanti Bengkulu diserahkan atau dikembalikan ke Belanda, sedangkan Belanda memberikan Singapura kepada Inggris, sehingga kemudian Bengkulu pun dikuasai oleh Belanda lagi. Namun pada waktu itu Belanda kurang menguasai Pulau Sumatera, karena dia ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara dengan paham namanya Pax Nederlandica atau kesatuan seluruh Nusantara di dalam kekuasaan Belanda, sehingga kemudian ditandatangani yang ketiga ini perjanjiannya, namanya perjanjian Traktat Sumatera. Isinya adalah kemudian Inggris mendukung Belanda untuk menguasai Kerajaan Aceh dan Pulau Sumatera. Setelah itu nanti kemudian Pulau Sumatera dan Kerajaan Aceh dikuasai oleh Belanda. Seperti itu ya. Namun di tahun 1942 datanglah Jepang ke Nusantara yang kemudian berhasil mengalahkan Belanda. Akhirnya Belanda itu bertekuk lutut dan menyerah terhadap penyerangan Jepang ini di tahun 1942 dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati yang isinya adalah Belanda menyerah tanpa syarat dan menyerahkan wilayah Nusantara kepada Jepang. Berarti kapan kita pertama kali dijajah sama Jepang? Yaitu ketika ditandatanganinya perjanjian Kalijati. Bisa kita jawab berarti ya untuk yang nomor 5 ini ya. Penguasaan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati, di mana Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Berarti yang A bukan ya, yang B bukan, yang C bukan juga, yang D pernyataan bukan juga. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berarti ketika perjanjian Kalijati ini ditandatangani di tahun 1942, secara langsung kita dijajah oleh Jepang dan nanti berakhir di tahun 1945 setelah kita merdeka. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke baik, kita lanjut ke nomor 6. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya ya. Pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang di Indonesia bagian timur berasal dari negara titik-titik-titik. A. Inggris, B. Australia, C. Kanada, D. Amerika Serikat, E. Belanda. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu dulu tentang sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekutu pasca Perang Dunia II di wilayah Nusantara. Organisasi itu namanya adalah AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, yaitu sebuah organisasi militer yang berwenang di wilayah Nusantara yang dibentuk oleh negara Inggris. Oke. Tugasnya buat apa? Tugasnya yaitu satu, melepaskan para tawanan perang. Yang kedua, melucuti senjata tentara Jepang. Yang ketiga, menerima kekuasaan dari Jepang. Yang keempat, memelihara kondisi damai. Dan yang kelima, mencari informasi tentang penjahat perang. Kalau dari penjelasan di sini langsung kita jawab apa pasti? Inggris gitu kan? Karena tadi pasukan sekutu yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang. AFNI yang membentuk Inggris. Tapi di sini kalian harus lebih teliti. Kenapa? Karena pertanyaannya itu adalah pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang di mana? Indonesia bagian timur. Inilah pentingnya kalian mencari kata kuncinya ya. Di Indonesia bagian timur. Apakah itu Inggris? Nah, jawabannya ternyata Inggris yang membentuk AFNI itu membagi kekuasaan wilayah Nusantara ke dalam beberapa divisi, ke dalam beberapa bagian, intinya seperti itu ya. Bagiannya ada 3, yaitu 1 divisi India ke-23 itu berwenang di wilayah Jawa Barat, dikuasai atau dipimpin oleh Majen Hautrong. Yang kedua itu ada divisi kelima yang berwenang di wilayah Jawa Timur, dipimpin oleh seorang tokoh bernama E.C. Marset. Yang ketiga divisi India ke-26 yang berwenang di Pulau Sumatera yang dipimpin oleh H.M. Chambers. Jadi sebenarnya pasukan sekutu yang dibuat oleh Inggris ini hanya berwenang di 2 pulau saja di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian wilayah lain yang tidak dijangkau atau dikuasai oleh AFNI ini kemudian dibentuk pasukan baru yang berasal dari negara Australia. Jadi kalau di Indonesia Timur
pasukannya itu berasal dari negara mana? Australia. Betul sekali. Berarti jawaban untuk yang nomor 6 ini adalah apa? Yang B, bukan A ya. Jadi kalian bisa lihat, kalau kalian kurang teliti kalian akan jawabnya Inggris, tapi ternyata tadi ada pembagian wilayah di mana pasukan Inggris akhirnya yang dibentuk oleh sekutu ini hanya berkuasa di dua pulau, Jawa sama Sumatera. Sedangkan di luar Jawa dan Sumatera dibentuknya atau dikuasainya oleh Australia. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini kita masuk ke soal sebab dan akibat. Kalian bisa lihat di sini, pertanyaannya itu tentang Orde Lama dan Orde Baru. Pernyataan pertama, tahun 1966 dan sampai tahun 1968 merupakan masa transisi kepemimpinan nasional di Indonesia. Sebabnya pada masa itu terdapat dualisme kepemimpinan. Kita tentukan dulu pernyataan ini benar atau salah. Coba kita lihat pernyataan yang pertama. Tahun 66 sampai 1968 merupakan masa transisi kepemimpinan nasional di Indonesia. Apakah benar? Di sini sudah akan tuliskan nih, Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama itu adalah suatu kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Kemudian terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia dari tahun 66 sampai 1998 yang disebut dengan era Orde Baru, yaitu suatu era di mana kita dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya terjadinya transisi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan di tahun 1966 sampai 1968. Jadi pergantian kepemimpinan dari Orde Lama tadi ke Orde Baru itu terjadi setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Setelah G30 SPKI ini ternyata Soekarno tidak kunjung membubarkan PKI. Akhirnya kemudian hal tersebut memunculkan demonstrasi dari mahasiswa yang menuntut tuntutannya disebut dengan tuntutan rakyat, yaitu turunkan harga sembako, bubarkan PKI dan ormasnya, yang ketiga bersihkan negara dari PKI. Namun tritura ini kemudian ditanggapi oleh Soekarno dengan mengeluarkan yang namanya Super Semar, yang merupakan singkatan dari surat perintah 11 Maret. Nah, Super Semar inilah yang kemudian menjadi tonggak berakhirnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Kok bisa seperti itu? Karena di Super Semar itu Soekarno memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk melakukan hal-hal yang dianggap sesuai untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh Soeharto yang mendapatkan mandat itu, kemudian dia mengartikan, Pak Harto itu mengartikan bahwa Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Dari situlah kemudian berakibat terjadinya yang namanya dualisme kepemimpinan. Karena Super Semar diartikan sebagai penyerahan kekuasaan oleh Soeharto, akhirnya di tahun 1966 sampai 1968 terjadi dualisme kepemimpinan. Jadi ada dua pemimpin di Indonesia di tahun 66 dan 68. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Soekarno masih menjabat secara sah sebagai Presiden Republik Indonesia, belum diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden. Namun pada kenyataannya secara de facto-nya, setelah Super Semar tahun 1966 itu dikeluarkan, Soeharto itu tampil sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi ada dua pemimpin, yaitu pemegang mandat Super Semar dan tadi Presiden Soekarno. Makanya disebut dengan dualisme kepemimpinan. Nah, berarti untuk menjawab yang ini benar nggak nih? Tahun 66 sampai 68 merupakan masa transisi kepemimpinan nasional di Indonesia. Betul ya tadi ya? Yaitu transisi dari mana? Dari Orde Lama ke Orde Baru. Berarti pernyataan pertama itu betul. Pernyataan keduanya betul nggak? Pada masa itu terdapat dualisme kepemimpinan. Dari 66 sampai 68 terjadi dualisme kepemimpinan nggak tadi? Terjadi, betul. Jadi jawabannya juga benar. Apakah dia berhubungan sebab akibat? Tahun 66 sampai 68 transisi kepemimpinan nasional Indonesia itu terjadi. Sebabnya kenapa? Sebabnya itu harusnya karena terjadinya G30 SPKI, munculnya Tritura, dan adanya Super Semar, bukan karena dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan itu adalah akibat dari transisi kepemimpinan. Berarti betul-betul namun tidak berhubungan sebab akibat.
Maka jawabannya adalah apa? B, betul sekali. Seperti itu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Pertanyaannya masih tentang pernyataan sebab akibat ya. Di sini kalian bisa lihat materinya tentang zaman reformasi. Apa pertanyaannya? Di era pemerintahan Presiden Habibie berusaha menerapkan politik transparan melalui pemilihan umum dengan banyak partai. Sebabnya pemilihan presiden secara langsung sudah dilaksanakan sejak era pemerintahan Presiden Habibie. Apakah pernyataannya benar? Nah, untuk itu kalian harus tahu tentang yang namanya agenda reformasi. Kenapa? Karena pemerintahan Presiden Habibie itu adalah pemerintahan peralihan dari zaman Orde Baru ke reformasi. Ada beberapa agenda reformasi yang menjadi tuntutan mahasiswa di tahun 1998. Di antaranya ada adili Soeharto dan kroni-kroninya, yang kedua amandemen UUD 45, yang ketiga penghapusan duit fungsi ABRI, keempat penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme, kelima supremasi hukum, keenam melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, dan yang ketujuh cabut paket undang-undang politik. Nah, agenda reformasi inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan pemerintahan di zaman Habibie yang berlangsung kurang lebih cuma 1 tahun, dari tahun 1998 sampai di tahun 1999. Di antaranya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie di zaman pemerintahan. Yang pertama yaitu dengan meniadakan yang namanya fusi partai politik. Fusi parpol itu adalah penyederhanaan partai politik yang ada di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu ada cuma 3 partai politik, yaitu PDI, PPP, sama Golkar. Di zaman Habibie itu dihapuskan dan digantikan dengan sistem multipartai atau banyak partai politik. Jadi lebih dari 48 partai politik nanti diakui oleh pemerintah. Seperti itu. Yang kedua, melaksanakan yang namanya otonomi daerah yang menjadi tuntutan reformasi, ya. Terus dia juga berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar secara singkat dan cepat, ya. Yang keempat, dia menjamin kebebasan berpendapat dan pers dan mencabut yang namanya SIUPP atau surat izin usaha penyiaran dan pemberitaan, dan yang terakhir dia melaksanakan pemilu 99 dengan sistem multipartai. Kalau perlu diingat, sistem multipartai di sini masih menggunakan sistem perwakilan, bukan sistem pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum secara langsung itu pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, zamannya Bu Mega ya. Sedangkan pemilihan kepala daerah secara langsung itu diadakan pertama kali pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti itu. Jadi di zaman Habibie pemilunya masih memakai sistem perwakilan, belum memakai sistem pemilihan secara langsung. Jadi dapat kita simpulkan, untuk menjawab pertanyaan nomor 8 ini, pernyataan pertamanya benar apa salah nih? Pemerintahan Habibie berusaha menerapkan politik transparan melalui pemilihan umum dengan banyak partai. Tadi betul ya? Dia sistemnya multipartai. Dia meniadakan fusi parpol dan melaksanakan sistem multipartai. Berarti pernyataan pertama betul. Pernyataan keduanya betul atau salah? Pemilihan presiden secara langsung sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Presiden Habibie. Salah atau betul? Salah ya. Kenapa salah? Karena pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada zaman Megawati. Berarti pernyataan keduanya salah. Pernyataan pertama betul, pernyataan keduanya salah. Jawabannya berarti apa? Yang C. Ya. Terus sekali. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini pertanyaannya tipenya yang 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalian masih ingat bagaimana cara menjawabnya di video sebelumnya. Di sini pertanyaannya itu adalah tentang sebuah konferensi yang disebut dengan Konferensi Kolombo. Itu diselenggarakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Itu merupakan konferensi pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa? Konferensi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh. Siapa aja tokohnya? Di sini pilihannya ada Ali Sastro, Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, dan UTA. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu tentang beberapa konferensi sebelum diadakannya KA. Di antaranya ada Konferensi Kolombo, dan yang kedua ada yang namanya Konferensi Pancanegara di Bogor. Kalau Konferensi Kolombo itu konferensi untuk menentukan siapa tuan rumahnya dari KA itu.
Kalau konferensi Bogor itu konferensi untuk menentukan pesertanya siapa dan siapa saja yang diundang dalam konferensi Asia Afrika. Baru konferensi Asia Afrikanya itu dilaksanakan setelah adanya peserta maupun akomodasi yang telah tersedia. Di tahun 1955 tepatnya di kota Bandung. Dari konferensi Asia Afrika itu kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan bernama Dasar-Sila Bandung yang menjadi nantinya adalah dasar pembentukan sebuah gerakan yang disebut dengan Gerakan Non-Blok. Baik konferensi Kolombo, Bogor maupun konferensi Asia Afrika, negara dan tokoh pelopornya itu sama, yaitu ada 5 negara dan 5 tokoh. Yang pertama dari Indonesia itu adalah Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Yang kedua dari India, tokohnya itu adalah Jawaharlal Nehru. Kalau yang ketiga dari Myanmar itu Perdana Menteri UNU. Yang keempat Sri Lanka yaitu Perdana Menteri Sir John Kotelawala. Dan yang kelima ada dari negara Pakistan yaitu diwakili oleh Muhammad Ali Jinnah. Nah kemudian kalau didasarkan pada pertanyaan ini kita bisa jawab sekarang, siapa negara yang menjadi tokoh menghadiri konferensi Kolombo ini? Berarti 5 negara tadi. Yang pertama Ali Sastro Amijoyo, benar nggak? Betul ya, dari Indonesia. Oke, yang kedua Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi salah ya, karena dia tidak ikut dalam konferensi Kolombo. Dia merupakan tokoh nasionalisme di India, di mana pahamnya itu ada dia memiliki paham Swadesi, paham Satyagraha, Hartal, dan Ahimsa. Jadi ini bukan keduanya. Nomor 3 Muhammad Ali Jinnah itu tadi betul, dia dari perwakilan dari Pakistan. Sedangkan utannya itu salah ya. Harusnya UNU bukan utan. Berarti jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya apa kalau di pertanyaan ini? Yaitu yang B. Tuh. Oke, jadi untuk nomor 9 ini jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Tipe soalnya masih sama, yaitu pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan yang nomor 10 ini itu terkait dengan yang namanya disintegrasi Uni Soviet. Bisa kalian lihat ya, pertanyaannya itu adalah tentang apa? Tujuan kebijakan perestroika atau pembaharuan dan glasnost atau keterbukaan yang ditempuh oleh Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1987 adalah titik-titik. 1. Memperbaiki kondisi perekonomian. 2. Meningkatkan peran negara di sektor pendidikan. 3. Mengakhiri stagnasi perkembangan teknologi. Dan 4. Mengembangkan model pertanian tradisional. Yang benar yang mana? Nah, untuk mengetahui pertanyaan ini yang benar yang mana, kalian harus tahu tentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev di tahun 1987. Setidaknya itu ada 4 kebijakan yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev. Di antaranya ada apa di sini? Sudah kakak tuliskan ya, ada glasnost. Glasnost itu adalah keterbukaan di bidang ekonomi dan informasi. Yang kedua, perestroika, pembaharuan atau restrukturisasi di bidang pemerintahan. Yang ketiga, demokratisia atau kedaulatan rakyat. Dan yang keempat itu adalah zakonost atau peradilan yang adil. Kenapa Gorbachev itu mengeluarkan kebijakan ini? Itu ada sebabnya. Sebabnya itu karena terjadinya yang namanya stagnasi, keterpurukan ekonomi dan teknologi di Uni Soviet pada tahun 1987. Jadi kondisi perekonomian dan teknologi Uni Soviet itu mengalami kemandegan atau stagnasi ya. Kemudian untuk membuat Uni Soviet itu ekonominya tinggi dan teknologinya itu semakin bagus ya, kemudian dilaksanakanlah 4 kebijakan ini. Tujuannya adalah untuk apa? 1. Pastinya untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan pemerintahan. Yang kedua, untuk mengakhiri yang namanya stagnasi di bidang ekonomi dan di bidang teknologi. Dan yang ketiga, melakukan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, jadi lebih terbuka pemerintahannya. Dan yang keempat, melaksanakan demokratisasi rakyat. Dan yang kelima, memperbarui sistem peradilan yang lebih adil. Tujuannya memang bagus, namun pada pelaksanaannya itu kemudian kebijakan ini malah membuat Uni Soviet perekonomiannya bukannya semakin menaik, malah dia semakin turun. Akhirnya di tahun 1991 kebijakan glasnost, perestroika, demokrasi dan zakonost itu mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 karena perekonomian Uni Soviet itu semakin buruk. Kenapa kok bisa semakin buruk? Karena tadi Uni Soviet itu adalah negara yang tadinya tertutup kemudian jadi dibuka.
Tadinya pers itu dikuasai oleh negara dan tidak boleh mengkritik ataupun memberitakan keburukan pemerintahan. Namun kemudian setelah adanya glasnost, perestroika dan sebagainya itu, pers yang tadinya dikekang oleh pemerintah kemudian memberitakan keburukan-keburukan pemerintah, sehingga hal tersebut malah membuat Uni Soviet yang seharusnya ekonominya naik malah jadi semakin jatuh, hingga akhirnya terjadilah yang namanya perpecahan atau disintegrasi. Akhirnya di tahun 1991 Uni Soviet mengalami keruntuhan dan terpecah menjadi beberapa negara bagian. Di antaranya ada Rusia, Uzbekistan, Turkmenistan dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di Google ya tentang negara bagian dalam Uni Soviet yang sekarang tergabung dalam yang namanya CIS. Nah, balik lagi ke soal ini. Berarti yang betul yang menaruh tujuan kebijakan glasnost, tujuannya ya, bukan akibatnya. Adalah apa? Satu, memperbaiki kondisi perekonomian. Betul ya? Jadi ini tujuan yang awalnya, karena tadi terjadi yang namanya stagnasi perekonomian. Meningkatkan peran negara di bidang sektor pendidikan. Yang tepat ya, karena dia hanya di bidang ekonomi dan pemerintahan serta informasi. Yang ketiga, mengakhiri stagnasi perkembangan teknologi. Itu betul. Yang keempat, mengembangkan model pertanian tradisional. Itu bukan, karena dia tadi ya cuma melakukan pembaruan di bidang pemerintahan dan informasi. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti jawabannya apa? Betul, yang B. Sip. Seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan untuk jawaban nomor 10 itu adalah yang B. Oke, baik ya. Demikianlah pembahasan simak sejarah tahun 2017 yang dapat kakak sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik mitra pelajar semuanya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.